Syukur kehadirat Allah Kepada Allah SWT SWT hari ini kita bisa kita gabung bisa di gabung Room di room yang yang dihadiri dihadiri oleh oleh kurang lebih lebih 270 miliar 270 miliar siswa siswa SMP SMP. Diharapkan Diharapkan untuk hari ini untuk kita hari bisa ini kita bisa dapat lebih ilmu baru, dapat ilmu baru, sistem sistem pembelajaran baik baru, yang belum pernah baik ikut yang belum materinya maupun dari materinya materi hari materi ini hari dari ini guru SMP 1 dari yang guru sangat SMP terkenal, 1 yang sangat terkenal, Kak bisa Estetik. Halo. Hai. Oke, udah. Selanjutnya Selanjutnya Bapak sendiri sebagai host, Pak Septriadi yang Pak paling Septriadi unik yang paling ganteng, yang paling ganteng, yang Iya, yang paling ganteng. moderator kita, moderator kita, Ibu kita, hai semuanya. ya semuanya. Oke, Wak, dan jangan memperpanjang Bapak lagi, sebagai Bapak sebagai host dengan grup ini moderator ke moderator silakan. kita. Ibu silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk materi kita hari ini narasumbernya Pak Sahrizal. Jadi langsung saja Pak Sahrizal kita memaparkan materi. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Bapak sayangi, sehat semua? Sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Pada kesempatan yang baik ini, Bapak akan mencoba untuk masalah Zoom ini karena ini hal yang baru. Kalau kurang Bapak minta maaf. Yang kemudian tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ipa bahwa Bapak sebagai narasumber. Sedikit mungkin mengingat waktu, Bapak akan mengingatkan kembali bahwa di kelas 7 itu pada bab terakhir itu mengenai proses islamisasi. Namun sebelum ke sana ada kegiatan masyarakat Indonesia pada masa prasejarah. Nah, di dalam masa prasejarah itu ada animisme dan dinamisme. Animisme itu percaya kepada benda yang memiliki kekuatan gaib, dan dinamisme itu roh yang mempunyai kekuatan gaib. Nah, dalam keyakinan ini itu ada pada zaman Meganthropus Paleojavanicus atau zaman Megalitikum. Nah, dalam perkembangannya dengan adanya beberapa jutaan tahun yang lalu, masuklah agama yang baru, yaitu agama Hindu dan Buddha. Nah, dalam perkembangan agama Hindu Buddha berkembang, ada beberapa peninggalan yang ada di pulau-pulau di Indonesia, terutama yang paling banyak itu di Pulau Jawa, yaitu seperti agama Buddha, yaitu Candi Borobudur, dan agama Hindu itu Candi Prambanan. Nah, dalam perkembangannya kemudian agama Hindu Buddha ini berakhir dengan masuknya agama Islam. Nah, pada kesempatan ini yang pokok materi yang akan Bapak sampaikan adalah proses islamisasi. Nah, dalam proses islamisasi ini sebagaimana perkembangan yang ada di dunia juga dialami oleh bangsa Indonesia, yaitu dengan adanya kekalahan dari kerajaan agama Hindu, ya, yaitu pada masa kerajaan Majapahit yang dikalahkan oleh kerajaan Demak. Nah, sebelum itu kita mengenal terlebih dahulu, mungkin kalian tahu bahwa islamisasi Indonesia ini ada beberapa teori, ya.
Nah, inilah inti dari narasumber Bapak, yaitu tentang proses Islamisasi di Indonesia. Di mana proses Islamisasi Indonesia ini yang pertama adalah peranan dari ulama. Tahu kalian apa itu ulama, nak? Ya, semuanya Pak yakin tahu. Nah, pada masa kerajaan Demak itu ada yang disebut dengan Wali Songo. Ya, peranan ulama yang ada pada Pulau Jawa. Nah, Wali Songo ini ada 9 wali, mungkin sifatnya Bapak mengingatkan ya. Yaitu yang pertama Sunan Gresik, ya, yaitu yang berada di daerah Jawa Timur. Kemudian Sunan Bonang, ya. Kemudian Sunan Derajat, Sunan Giri. Yang kelima, yang keenam Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati. Itulah mereka yang dikatakan sebagai ulama, sebutan sebagai Wali Songo. Nah, dalam perkembangan Wali Songo ini punya peranan penting. Peranan pentingnya diantaranya yaitu sebagai guru agama. Kalau sekarang disebut dengan ustadz, mereka disebut dengan wali. Ya. Kemudian penasehat raja. Kemudian panutan masyarakat. Kenapa dikatakan panutan masyarakat? Karena sebelum masuk Islam banyak kepercayaan mereka itu yang belum sepenuhnya untuk keperluan daripada bangsa Indonesia waktu itu. Islam itu dalam perkembangannya adalah menyempurnakan dari agama sebelumnya, makanya dianggap sebagai panutan. Kemudian yang selanjutnya memberi doa restu, ya. Nah, doa restu ini adalah bagaimana penguatan agar semua bangsa Indonesia itu bisa dilindungi dari Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sebagai ahli siasat perang, ini tugas daripada wali pada saat peranan dalam penyebaran agama Islam. Nah, selain ulama, ada juga peranan dalam proses Islamisasi, yaitu yang kedua, yang disebut dengan peranan perdagangan. Nah, dalam hal perdagangan ini itu ada bangsa-bangsa yang masuk ke Indonesia, seperti bangsa India yang disebut dengan Gujarat. Kemudian orang Arab juga melakukan perdagangannya, juga masukkan dalam penyebaran agama. Kemudian melalui perkawinan juga ini dilakukan dalam proses islamisasi. Sebagai contoh, yang ada perkawinan untuk proses islamisasi di Indonesia, yaitu perkawinan Maulana Ishak dengan putri Raja Blambangan. Kemudian Raden Rahmat atau disebut dengan Sunan Ampel kawin dengan Nyai Gede, ya, putri Temenggung Bilatika. Kemudian perkawinan putri Kaungaten dengan Sunan Gunung Jati. Dan ada juga yang lain yang perkawinannya itu berawal dari proses islamisasi. Kemudian yang keempat, peranan pendidikan. Nah, dalam peranan pendidikan ini biasanya mereka dalam bentuk kegiatan pesantren. Itu saja yang mengenai pendidikan. Kemudian yang terakhir adalah peranan penguasa kerajaan. Seperti misalnya Kerajaan Demak, ya, yaitu Raden Patah. Mereka didampingi oleh para wali yang pada saat itu memang betul-betul dalam perkembangan yang sangat maju setelah jatuhnya Majapahit. Jadi itu saja yang perlu Bapak sampaikan, bahwa intinya adalah proses islamisasi ini betul-betul diikuti dan benar-benar dijadikan agama yang banyak. Sampai sekarang agama yang paling banyak di Indonesia adalah Islam.
Kenapa demikian? Karena data dari keseluruhan mayoritas yang ada di Indonesia itu adalah Islam. Pak kira itu saja mengenai proses Islamisasi, dan Bapak kembalikan kepada Ibu Gipa untuk melanjutkannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Nah ini tambahan sedikit, maaf. Ini mungkin adalah video yang akan ditampilkan sebagai tambahan dukungan untuk belajar kita, yaitu tentang teori masuknya Islam ke Nusantara. Silakan untuk melihat dari video tersebut. Kelihatan nak? Kelihatan, Pak. Ya, sabar nak ya. Sehat semua anak? Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Masih kuat? Masih. Alhamdulillah. Ya silakan. Ya silakan nak disaksikan filmnya nak atau videonya nak. Semuanya dapat? Suaranya kedengaran enggak? Kedengaran? Nanti dulu, di setting dulu. Gak jelas nak? Assalamualaikum kawan-kawan, kita kembali lagi di episode kedua yang akan membahas tentang teori-teori masuknya Islam ke Nusantara. Sejak di bangku sekolah, kita diajarkan tentang kapan masuknya Islam ke Nusantara. Hal ini sebenarnya bukanlah pelajaran yang asing lagi bagi telinga kita. Setidaknya ada 3 teori mengenai kapan dan dari mana Islam disebarkan ke Nusantara ini. Masing-masing teori ini memiliki perspektif sendiri-sendiri. Mari kita bahas satu persatu dari teori-teori tersebut. Kita mulai dari teori yang pertama, yaitu teori Gujarat. Teori Gujarat mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi dan penyebarnya berasal dari Gujarat, India bagian barat yang berdekatan dengan Laut Arab. Siapa sangka, teori ini menjadi kondang dan diajarkan di sekolah-sekolah, bahkan menjadi rujukan bagi pendidikan di negeri ini. Pasalnya, para pelopornya bukan main, mereka adalah kebanyakan dari profesor-profesor Belanda di Universitas Leiden. Teori ini muncul seiring dengan penjajahan yang dilakukan oleh Belanda di Nusantara. Karena teori ini ditulis oleh orang-orang kepercayaan penjajah yang pada saat itu menguasai tanah air ini, dan kemudian didukung oleh kekuasaan kolonial Belanda pada saat itu, maka seolah-olah teori ini menjadi tak terbantahkan, bahkan menjadi sumber rujukan para sejarawan. Hal ini selaras dengan tujuan Belanda untuk memadamkan kekuatan Islam di Nusantara yang pada saat itu menjadi musuh mereka, dengan cara merubah pandangan masyarakat melalui tulisan-tulisan sejarah yang dibuat para orientalis Belanda. Pelopor terkenal teori ini adalah Profesor Dr. Christian Snodhorgron. Menurutnya, Islam di Nusantara berasal dari wilayah-wilayah di anak benua India, seperti Gujarat, Bengali, dan Malabar. Di dalam bukunya, Snout mengatakan tidak adanya peran dan nilai-nilai Arab pada masyarakat Islam yang ada di Nusantara pada abad sekitar 12 Masehi sampai abad ke-13 Masehi.
Yang menarik di sini, ternyata Snout bukanlah orang pertama yang mempelopori teori ini. Artinya, dia bukanlah pencetus murni teori Gujarat ini. Sebelumnya, Dr. Jan Pitznapel, seorang orientalis Belanda dari Universitas Leiden, lebih dulu menyatakan teori ini. Tadi sudah Pitznapel menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara lewat pedagang dari Gujarat. Alasannya, India dan Nusantara sering disebut dalam sejarah Nusantara klasik. Artinya, meskipun Islam di Nusantara adalah hasil pergerakan orang-orang Arab, tetapi tidak langsung datang dari Arab, melainkan dari India. Jadi, seolah-olah perubahan peradaban di Nusantara tidak bisa dilepaskan dari pengaruh India. Perbedaan pendapat Pitznapel dibandingkan dengan Snout ialah Pitznapel masih berpendapat Islam di Nusantara meskipun berasal dari India, tetapi tetaplah dibawa oleh orang-orang Arab. Sedangkan Snout menolak peran orang-orang Arab. Ada lagi pendapat dari seorang orientalis Belanda bernama Jean-Pierre Mokwete. Ia berargumen bahwa batu nisan Sultan Malikus Salah yang wafat pada tanggal 17 Zulhijjah 831 Hijriah atau 1297 Masehi di Pasai, Aceh, dan batu nisan Maulana Malik Ibrahim yang wafat tahun 1419 di Gresik, Jawa Timur, memiliki bentuk yang sama dengan yang terdapat di Cambay, Gujarat. Oleh sebab itu, Mokwete menyimpulkan batu nisan itu diimpor dari Gujarat atau setidaknya dibuat oleh orang Gujarat atau orang Indonesia yang telah belajar kaligrafi khas Gujarat. Alasan lain, menurutnya bahwa ada kesamaan mazhab Syafi'i antara Muslim di Nusantara dengan Muslim di Gujarat. Tidak seperti pendapat sebelumnya, Mokwete cenderung menekankan asal Islam yang ada di Nusantara berdasarkan bukti batu nisan. Oleh karena bukti-bukti yang digunakan pada teori Gujarat ini berdasarkan pada peninggalan batu nisan, maka teori ini sering dijuluki juga sebagai teori batu nisan. Nah, sudut pandang lain berasal dari sejarawan Belanda bernama Hubertus Maria Flekke. Sebagai peneliti teori Gujarat, ia mengatakan dalam bukunya yang berjudul Nusantara, Sejarah Indonesia, bahwa Islam disebarkan ke Nusantara bukan karena motif dakwah, tetapi motif perdagangan. Dengan corak penulisan sejarah yang seakan ilmiah, sistematis, dan dilengkapi daftar pustaka, dan bahkan rujukan yang banyak, seolah sejarah Islam di Nusantara karangan para orientalis barat ini sangat meyakinkan. Namun, seperti apa yang dikatakan oleh Muhammad Qutb dalam sebuah buku yang berjudul Kaifa Naktubu At-Tarikh Al-Islami, atau artinya mengapa kita perlu menulis ulang sejarah, di situ Muhammad Qutb menyimpulkan mengapa umat Islam ini perlu menulis ulang sejarah Islam yang berbeda dari tulisan para orientalis selama ini. Selanjutnya adalah teori Persia. Teori ini memiliki kesamaan dengan teori Gujarat. Bedanya, di dalam teori Persia memandang adanya kesamaan mazhab yang ada di Indonesia dengan yang ada di Persia. Gujarat dipandangnya sebagai daerah yang dipengaruhi oleh Persia dan menjadi tempat singgah ajaran-ajaran Persia ke Indonesia. Teori ini dipelopori oleh Hussein Joyodiningrat. Beliau berpendapat bahwa tradisi dan kebudayaan Islam di Indonesia memiliki persamaan dengan yang ada di Persia atau Iran sekarang. Semisal seni kaligrafi yang terpahat pada batu-batu nisan bercorak Islam di Nusantara. Contoh lain adalah tradisi peringatan 10 Muharram atau tradisi budaya Islam Persia yang juga mirip dengan tradisi serupa di Nusantara, yakni upacara tabwik atau tabut di beberapa wilayah pesisir Sumatera. Teori Mekah. Berbeda dengan teori sebelumnya, teori Mekah muncul sebagai sanggahan atas teori Barat. Haji Abdul Muhammad Karim Amrullah atau Buya Hamka adalah tokoh yang memperkenalkan teori ini. Menurutnya, motivasi awal kedatangan orang Arab tidak dilandasi oleh nilai-nilai ekonomi semata. Sebab, dalam pandangan Buya Hamka, jalur perdagangan antara Nusantara dengan Arab telah berlangsung jauh sebelum Masehi. Penyebaran Islam ke Nusantara didorong oleh motivasi spirit penyebaran agama Islam atau dakwah. Buya Hamka malah curiga terhadap prasangka-prasangka penulis orientalis barat yang cenderung memojokkan Islam di Nusantara. Buya Hamka menolak anggapan bahwa Islam dibawa oleh pedagang dari Gujarat, India, sejak abad ke-13 Masehi.
Sanggahan ini dikemukakan oleh tokoh asal Sumatera Barat itu dalam sebuah seminar sejarah masuknya Islam ke Nusantara yang diadakan di Medan pada tahun 1963. Menurut Buya Hamka, Islam sudah ada di Nusantara sejak abad ke-7 Masehi atau tahun-tahun awal Hijriah, dibawa oleh bangsa Arab, khususnya dari Mekah. Beliau menyebutkan bahwa Gujarat hanya sebagai tempat singgah bagi para pedagang Arab sebelum menuju ke Nusantara. Salah satu bukti teori Mekah ini adalah naskah kuno dari Cina yang menyebutkan sekelompok bangsa Arab telah bermukim di kawasan pantai barat Sumatera, tepatnya di Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, pada tahun 625 Masehi. Di Barus, yang pernah dikuasai kerajaan Sriwijaya, juga ditemukan naskah kuno bertuliskan nama Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi. Keyakinan Buya Hamka tersebut dikuatkan oleh teori yang dikemukakan oleh T.W. Arnold sebelumnya. Berdasarkan sumber yang sama, yaitu berita dari Cina, Arnold dalam bukunya yang berjudul The Freezing of Islam menyebutkan bahwa ada seorang pembesar Arab yang menjadi kepala daerah pendudukan bangsa Arab di pantai barat Sumatera pada tahun 674 Masehi. Penulis Barat, kata Buya Hamka, melakukan upaya yang sangat sistematik untuk menghilangkan keyakinan negeri-negeri Melayu tentang hubungan rohani yang mesra antara mereka dengan tanah Arab sebagai sumber utama Islam di Indonesia dalam menimba ilmu agama. Sebahagian daripada sumber-sumber menyatakan bahawa Islam telah pun sampai ke Nusantara, terutamanya di sebelah kawasan Sumatera itu pada tahun 670 lebih. Ini menunjukkan bahawa Islam itu sendiri telah dibawa datang oleh pedagang-pedagang dan juga oleh ulama-ulama yang menyertai misi-misi perdagangan pada masa itu. Kameranya mungkin agak ini. Kameranya dilapis dikit. Tengah tuh. Berkabut. Mungkin anak tahunya. Oh, kameranya. Mungkin anak kecil banyak itu main dulu. Materinya udah selesai ya. Halo. Dari mana? Hai. Halo. Hai. Hai. Aku. Oke, sudah semuanya ya, materi kita udah selesai. Nanti dibuka sesi selanjutnya oleh Ibu Kak, moderator untuk sesi tanya jawab. Silakan. Oke, yang ingin bertanya silakan dibukakan pertanyaannya. Ibu buka sesi pertama 3 pertanyaan. Silakan yang ingin bertanya.
hilang lagi masuk lagi. Pak Pola menit hilang. Masuk lagi Pak. Kepala anak tadi pertanyaan. Mana? Update. Sudah masuk kali. Update. Dak. Anak lagi masuk. Seperti biasa ya, Pak Pola menit pertama hilang, 40 menit kedua hilang. Jadi mungkin untuk IPS saja yang agak karena gurunya ada 3 orang di sini. Jadi sengaja kita agak lama sih nanti untuk materi matematika dan IPS agak cepat, tidak masalah. Bisa Sudah. Kepala dari. Belum ya. Oke, sambil jalan ya. Silakan siapin pertanyaannya. Silakan. Masih mood itu? Halo? Silakan anak-anak, mau ditanyakan yang tidak jelas. Enggak kayak gitu kan, saya 28 jadi itu ini 28 nggak boleh tidak balik biasanya balik nggak boleh, harus 2 tanya yuk 8 Cukup jelas? Sudah jelas semuanya? keluar Apa nak? Sudah jelas apa masih ada pertanyaan? jelas Pak. Jelas, alhamdulillah. Tidak di bawah ancaman ya. Ya Pak. Alhamdulillah kalau cukup jelas. aku kemarin Mobile Legend lihat MB-nya Oke, silakan. aja lihat aku Mobile Legend Alik. Kalau memang udah kita silakan Tutup dulu kita. silakan. Tutup. Jadi kalau tidak ada yang ingin bertanya untuk sesi pertama ini Ibu tutup. Bilang sampai budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Baiklah anak-anak yang Bapak banggakan. Jadi intinya bahwa betul-betul proses Islamisasi itu seperti yang Bapak sampaikan, yaitu adanya dari Gujarat, ada dari Arab. Kemudian itu sebagai dasar dalam proses Islamisasi. Dan Bapak tutup. Ya Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.